Pagi ini saya mau berbagi tentang perjalanan iman. Dari Ibrani pasal 12 ayat 1 mulai. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan penghinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan air mata. Pasal 11 kitab Ibrani menjelaskan panjang lebar tentang tokoh-tokoh iman. Bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka mengambil keputusan. Sampai ada yang digergaji. Nabi Yesaya menurut sejarahnya dipotong dua dengan gergaji. Dan beliau siap menerima kenyataan itu karena iman. Setelah panjang lebar Paulus menjelaskan tentang iman dan tokoh-tokoh iman di dalam pasal 11. Di pasal 12, beliau coba menyimpulkan dari sudut pandangnya terhadap perjalanan iman itu. Yang pertama di dalam ayat 1, beliau menjelaskan bahwa perjalanan iman itu seperti perlombaan yang diwajibkan. Ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Perjalanan iman itu seperti perlombaan. Maka kata pembuka yang dipakai oleh Paulus, karena perjalanan iman seperti perlombaan, maka tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi perlombaan itu berlangsung. Jangan lagi hidup dibebani oleh perkara-perkara dunia, khususnya dosa yang merintangi kita. Kita tidak boleh membiarkan beban dan dosa itu terus menarik kita ke belakang. Tapi kita harus maju terus, karena kita harus mencapai titik akhir sehingga kita beroleh kemenangan. Beberapa hal yang perlu saya ingatkan berkaitan dengan perlombaan iman. Yang pertama, perlombaan selalu ada aturan-aturan yang harus ditaati. Gereja harus tertib. Gereja harus teratur. Karena kita sedang dalam perlombaan iman.
semua orang harus berjuang untuk dirinya sendiri dan mengetahui apa-apa saja yang masih harus ditinggalkan. Perlombaan yang paling hebat dalam perjalanan iman bukan melawan iblis, tapi melawan daging kita, kehidupan kita. Maka saya mendorong jemaat Bukit Sion yang saya cinta. Saya terus mendorong kita bertumbuh untuk lebih matang, lebih dewasa di dalam Tuhan. Kita semua tahu tentang kelemahan kita, kelemahan pikiran, kelemahan hati, kelemahan tubuh. Mari terus berjuang memenangkannya. Pandanglah segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Kita harus mengikuti aturan-aturan dengan sangat baik. Makin ketat aturan biasanya, makin berkualitas sebuah perlombaan. Tapi makin mudah aturan-aturan, biasanya perlombaan itu untuk semua orang tanpa memandang kompetensinya. Perlombaan selalu dikaitkan dengan disiplin. Tidak ada perlombaan tanpa disiplin. Itulah sebabnya setiap kali ada perlombaan, kita melihat di situ ada hukuman-hukuman yang menyertai kesalahan. Tingkatkan disiplin hidupmu. Tingkatkan disiplin rohanimu. Tingkatkan disiplin berpikir. Tingkatkan disiplin waktu. Dalam perlombaan selalu ada perjuangan supaya menang. Berjuanglah dalam perlombaan iman ini. Jangan mudah putus asa. Dikatakan itu di dalam ayat yang berikutnya. Jangan mudah lemah. Jadilah kuat, kata Paulus kepada Timotius, oleh kasih karunia Allah. Berjuanglah bersama-sama dengan kita semua. Tidak ada yang bisa membuat kita maju kecuali kita dan dengan Tuhan kita. Dalam perlombaan juga selalu ada latihan-latihan yang ketat. Ada banyak orang menghindari latihan. Padahal latihan itu adalah sarana terbaik untuk menguatkan. Kita perlu melatih diri. Kita perlu melatih diri dalam perjuangan perlombaan iman. Ada banyak sisi-sisi lain yang harus dilatih. Otot-otot rohani harus dilatih. Ujian itu adalah olahraga rohani. Jangan mudah menyerah. Selain itu kita harus ingat, dalam perlombaan lebih panjang proses dari pesta kemenangan. Jangan lupa ya, pesta kemenangan itu selalu ada. Tetapi proses menuju pesta kemenangan selalu lebih panjang. Bersabar dan bertekunlah terus sampai tiba titik kemenangan itu. Jadilah menang dalam perlombaan ini. Perjalanan iman yang kedua, Paulus menggambarkan bahwa waktu kita menjalani perjalanan iman harus dijalani dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Ayat yang kedua saya baca sekali lagi.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dalam perjalanan iman, fokus kita harus sorga. Fokus kita harus Tuhan. Pada waktu kita menoleh ke belakang, ke kiri atau ke kanan, akan sama seperti istri Lot. Jangan. Urusan yang di belakang cukup menjadi pembelajaran dari apa yang kita sudah jalani. Kalau ada dulu kegagalan, pikirkan supaya tidak terulang. Kalau dulu ada keberhasilan, pikirkan supaya itu kita bisa ulang untuk mendorong kita kepada keberhasilan. Maka waktu Musa memberikan mandat kepemimpinan kepada Yosua, nasihatnya seperti ini. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kepada istri Lot yang gagal itu disebut jangan menoleh ke belakang. Kolose 3 ayat 1 saya baca. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bumi ini akan selesai. Filosofi orang Jawa bilang, di hidup ini kita hanya mampir ngombe. Artinya sebentar. Mampir itu tidak ada bertahun-tahun. Itu gambaran bahwa alam semesta ini satu kali kelak akan lenyap. Kalaupun alam semesta punya umur panjang, kita sendiri tidak akan bisa ikut dalam perjalanan alam semesta sepanjang itu. Mari kita terus arahkan pandangan kita kepada Kristus. Jangan kepada bumi. Semakin saya menjalani hidup, saya terus memikirkan perjalanan hidup seperti Salomo. Mengatakan, aku sudah memerintahkan pikiranku untuk melihat semua yang di kolong langit. Semua sia-sia. Semua sia-sia. Jadi saya hanya mau mengingatkan dari pokok ini, fokus kita jangan sampai bercabang. Nyat tidak bisa dipungkiri. Kita harus hidup juga di dalam dunia. Karena Tuhan meletakkan kita di dunia menjadi garam dan terang. Hidup di dunia juga harus diperjuangkan. Tapi bukan itu yang terutama. Amin. Yang terutama sorga. Pikirkanlah yang di atas dalam perlombaan iman ini. Yang ketiga yang diingatkan Paulus tentang perjalanan iman. Tidak boleh mudah putus asa. Ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung perbantahan yang hebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingat apa yang dilakukan Kristus, kata Paulus, yang begitu banyak. Dia diperlakukan hina, dia diperlakukan buruk, dia diperlakukan tidak baik, tapi dia tetap menanggungnya dengan setia.
Yesaya memberi gambaran dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian, tidak membuka mulutnya. Kita tidak bisa berharap hidup ini akan terus baik-baik saja. Ada suka, ada tidak suka, itu akan selalu silih berganti. Ada kalanya senang, ada kalanya tidak senang. Itu juga musim yang tidak bisa diubah kodratnya. Hidup ini harus menghadapi semua warna kehidupan. Maka jangan mudah putus asa. Katakan amin. Jangan mudah marah. Jangan mudah mempersalahkan siapapun atau apapun. Harus selalu ingat, Tuhan mengawasi kita begitu ketat. Kalau Tuhan tidak melihat sesuatu baik terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan melindungi kita. Di Amsal ada satu ayat yang saya suka. Kalau Tuhan berkenan atas seseorang, musuhnya pun akan diperdamaikan dengan dia. Musuh sekalipun diperdamaikan dengan kita kalau kita berkenan kepada Tuhan. Jangan putus asa. Jangan berkeluh kesah. Belajar bersyukur. Kalau ada yang lebih baik diberkati Tuhan dari kita, puji Tuhan. Tapi jangan lupa juga ada orang yang lebih susah dari kita. Sesusah apapun kita, selalu ada di atas, selalu ada yang di bawah. Jadi pandang terus kepada Kristus, itu bagian kedua tadi. Pandangan kita jangan kepada hanya yang kelihatan ini, yang sementara ini. Lihatlah Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka jaga pikiran dan perasaan setiap hari. Dalam perlombaan perjalanan iman, kita harus siap melawan dosa. Amin. Tinggalkan dosa, bertobat setiap hari. Dosa itu tidak ada yang baik. Mau disengaja, tidak disengaja, tidak ada dosa yang baik. Dosa tetap buruk. Maka jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk, kata Yesus. Tadi di ayat yang di atas disebut, iman kita itu dibawanya, dipimpinnya kepada kesempurnaan. Gereja Tuhan harus semakin sempurna. Kita semua harus makin sempurna. Jangan tanya apakah bisa. Itulah sebabnya Kristus mengutus rohnya kepada kita untuk menolong kita. Supaya hidup kita setiap hari hanya berbuah rohnya Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera. Pergontok-gontokan itu bukan dari Tuhan. Keluarga tidak boleh gontok-gontokan. Godaan pasti datang. Cobaan pasti datang. Tapi tergantung kita memutuskan. Kita tunduk kepada godaan, jangan saling mencurigai. Harus saling percaya, khususnya keluarga. Sesama sidang jemaat juga harus saling percaya. Kita harus satu di dalam Kristus. Bukan hanya satu berkumpul. Hendaklah kamu sehati, sepikir, kata Alkitab. Jadi mari kita terus berjuang melawan dosa. Semua kita adalah orang-orang tebusan Kristus. Yang sudah disucikan. Dan yang terus
berjuang melawan dosa. Kita masih ada dalam perjalanan iman yang baik. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Perjalanan iman itu seperti perlombaan. Perjalanan iman itu harus dilakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesuslah segala-galanya. Dialah teladan kita. Dialah penolong kita. Dialah yang berkuasa atas kita. Yang ketiga Paulus bilang, jangan mudah putus asa. Jangan mudah menggerutu seperti Israel. Jangan mudah kecewa seperti Israel. Belajar bersyukur. Tuhan sudah sungguh baik. Dalam perjalanan iman, teruslah bergumul melawan dosa yang begitu buruk, yang suka merintangi perjalanan kita. Kita pasti berhasil. Kita pasti sukses. Di dunia sampai di sorga. Kami terus berdoa supaya langkah-langkah hidup kita pasti di dalam Tuhan. Pasti semua ada akhirnya. Tuhan memberkati.